Baik, jumpa lagi di channel Siproid. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara kita merakit komputer atau PC dengan budget murah, yaitu sekitar 1 jutaan saja. Kita sudah bisa mendapatkan PC rakitan yang tidak terlalu lemot dan juga lumayan cukup kuat ya untuk tahun 2023 ini. Baik, di sini saya akan menerangkan bagaimana cara kita merakit beserta list komponen dan harganya juga ya yang bisa kita beli di pasaran. Namun PC rakitan dengan harga 1 jutaan itu tidak sepenuhnya menggunakan komponen-komponen baru. Di sini saya akan membeli beberapa komponen second atau bekas ya. Baik, untuk motherboardnya sendiri saya menggunakan merek Gigabit H81M DS2 ya, ini untuk prosesor Intel generasi keempat atau Haswell. Ya, seperti ini motherboardnya. Ini pas saya beli harganya 390.000, itu sudah termasuk prosesornya ya. Jadi kalau harga motherboardnya sendiri itu sekitar 350 ribuan. Dan prosesor yang akan saya gunakan pada video kali ini yaitu Intel Pentium G 3250 nih, dengan frekuensi 3,2 GHz ya. Seperti ini ya. Ini Intel Pentium generasi keempat. Baik, untuk komponen selanjutnya harus kita siapkan adalah RAM. Saya menggunakan 2 buah RAM untuk 2 channel ya, ini merek Pigeon DDR3 PC 12.800. Satu kepingnya ini harganya 55.000, jadi 2 keping Rp110.000 saja. Oke, komponen selanjutnya adalah sebuah kipas pendingin prosesor atau HSF. Ini bisa kita beli seharga kurang lebih 40 ribuan untuk yang original seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya ini untuk OS atau operating system, kita wajib menggunakan SSD atau solid state drive ya, biar tidak lemot. Jadi di sini tidak akan menggunakan hard disk yang ya sudah ketinggalan zaman ya untuk saat ini. Saya beli harganya ini sekitar Rp117.000 untuk merek DST dengan kapasitas 128 GB. Kemudian selanjutnya adalah sebuah hard disk SATA. Saya beli ini harganya 120.000 ya, merek Seagate dengan kapasitas 500 GB. Hard disk ini akan saya gunakan untuk penyimpanan data saja ya, bukan untuk operating system. Kemudian komponen lainnya yang harus kita siapkan adalah sebuah power supply. Ya, ini kebetulan saya beli bekas harga 100 ribuan ya, untuk merek Dazumba dengan power 450 watt. Baik, selanjutnya untuk casing, di sini saya menggunakan casing bekas murah meriah dari toko online ya. Ini pas saya beli harganya 85.000, merek Dazumba nih. Ya, seperti ini ya, dalamannya masih cukup bagus dan tidak ada yang berkarat juga di sini. Untuk kabel-kabelnya juga ini masih bisa dipakai ya, bisa digunakan, tidak ada yang mati. Baik, langsung saja sekarang kita rakit komputer murah meriah ini ya. Yang pertama yang harus kita pasang adalah prosesornya ya. Di sini kita buka soket prosesornya. Selanjutnya kita masukkan soket prosesornya ya. Di sini di bagian sudut kiri ada tanda segitiga kecil dan harus masuk pas di sini ya. Kemudian di bagian atasnya ada notch juga nih atau cowakan. Nah, ini harus masuk di sini ya. Oke, saat memegang prosesor hati-hati jangan sampai kepegang bagian pinnya ya, biar tidak kotor. Kita masukkan pelan-pelan seperti itu. Dan ini harus pas masuk ke dalam soket ya. Oke, setelah itu kita kunci ini. Tekan dan kunci ya ke dalam. Ya, prosesor sudah terinstall seperti ini. Kemudian yang harus kita pasang adalah HSF ini. Namun sebelum dipasang HSF, pastikan kita menggunakan thermal paste dulu ya. Ini boleh merek apa saja, silakan. Fungsi dari thermal paste ini adalah supaya penyebaran panas atau penghantaran panas dari prosesor ke pendingin itu menjadi lebih sempurna ya. Jadi nanti prosesornya tidak overheat. Oke, kita ambil sebesar biji jagung aja, jangan terlalu banyak. Ya. Ini kita borehkan ke badan prosesor. Sebenarnya untuk bagian tengahnya juga bisa ya, kita bikin sebuah titik di tengah, tapi kalau saya lebih suka yang seperti ini. Jadi ini dioleskan ke seluruh bodi prosesor. Oke, seperti itu. Jangan terlalu banyak juga ya. Baik, langkah selanjutnya adalah memasang HSF. Usahakan posisi kabel HSF itu ada di dekat soket fan ya, di sini CPU fan biar nanti nggak jelimet. Nah, di sini ada 4 buah lubang nih di motherboardnya, jadi kita tinggal pasangkan aja, colokan ke empatnya ini ke dalam motherboard dan ditekan bagian bawahnya seperti ini ya, belum dikunci nih. Nah, biasanya yang baru pertama kali nyoba ini agak sulit ya untuk masang HSF ini. Jadi kalau misalnya ditekan keras, biasanya ini sudah masuk ke dalam. Nah, ini ditarik dulu ke atas, kemudian bagian bawahnya ditekan seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita kunci. Nah, ini untuk membukanya ke kiri ya, jadi untuk menguncinya itu ke kanan. Kita kunci semuanya.
diputar ke arah kanan. Ya, jangan lupa ditekan-tekan juga ini ya, barangkali belum ada yang masuk. Ya, kuat ya, sudah terpasang. Dan untuk lebih afdolnya kita harus melihat di bagian belakangnya ini ya. Pastikan semua yang warna hitam ini di tengah ini sudah nyembul keluar ya. Jadi jangan lupa ini untuk kabel soket kipasnya dimasukkan juga ke CPU fan ya di sini. Oke, selanjutnya saya akan pasang RAM. Jadi di sini saya memakai dua jenis RAM ya. Yang satu ini DDR3, PC3, dan yang satu lagi ini DDR3L ya atau PC3L. Nah, ini sebenarnya kalau dipasang bareng-bareng juga tidak masalah ya, karena DDR3L itu akan menyesuaikan voltasenya nanti dengan DDR3 yaitu 1,5 volt. Oke, kita masukkan ini ke dalam slotnya. Jadi pertama ini slotnya dibuka dulu ya dua-duanya, kemudian ini jangan sampai terbalik ya karena ada notch di sini nih. Harus pas di notch yang ada di slot RAM-nya. Oke, setelah pas kita tekan dengan dua tangan ya, seperti itu, dan pastikan ini bagian pinggirnya terkunci. Oke, selanjutnya kita colokkan ini kabel yang 24 pin dari power supply ke motherboardnya ya ini. Yang bagian ini biasanya di bagian luar nih, yang ada tuasnya ini. Kita masukkan sampai benar-benar masuk ya. Nah, kemudian ini untuk kabel extra power atau kabel CPU 12 volt nih. Masukinnya di bagian atas ke CPU ya di sini. Oke, ini akan saya taruh di atas dulu biar nanti nggak konslet ya pas kita uji coba. Oke, selanjutnya akan saya pasang harddisk dulu ini. Kita masukkan ini port SATA-nya di harddisk. Kemudian ini di port SATA 1 ya. Di motherboardnya kita masukkan juga. Kemudian jangan lupa ini powernya. Kita masukkan juga ke harddisk ya, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan masukkan SSD-nya ini untuk OS ya. Jadi ini masukannya ke port SATA 0 atau yang pertama ya. Yang tadi port SATA 1 yang untuk harddisk, ini yang 0 biar nanti otomatis detect. Kemudian di sini untuk powernya juga dimasukkan ya ke SSD ini. Baik, jadi untuk sementara seperti ini dulu ya untuk mengecek apakah motherboard ini atau PC ini bisa kita nyalakan. Nanti akan saya bereskan kalau misalnya tidak ada masalah ya. Sekarang akan saya tes nyala dulu ini untuk PC rakitan yang baru saja kita rakit. Oke, nyala ya. Dan untuk masuk ke BIOS kita tekan del. Ya. Ya, kita lihat di sini ini tampilan BIOS UEFI dari Gigabyte H81. Kita lihat di sini untuk total memorinya itu udah kebaca 8 GB. Ini untuk CPU temperatur juga masuk ya di sini. Oke, kita lihat prosesornya di BIOS. Nah, ini kebaca ya. Intel Pentium CPU G3250 3,2 GHz. Ya, seperti ini. Ini prosesornya dual core, dual thread ya. Nah, di sini harddisk sudah kebaca ya dua-duanya. Di port 0 itu DST untuk SSD dan di port 1 itu Seagate atau harddisk. Oke, kita coba masuk Windows di sini. Saya akan save ini BIOS-nya dan masuk ke Windows langsung ya. Oke, kebetulan di sini saya pakainya Windows 7 64 bit ya. Cukup cepat juga nih kalau pakai SSD untuk bootingnya di sini. Ya, di sini kita lihat Intel Pentium G3250 Haswell ya. Kemudian di sini untuk mainboardnya sendiri Gigabit H81 MDS2 PCI Express 2.0. Nah, ini yang tadi dimasukkan. Slot 1 itu DDR3L. Kemudian slot 3-nya DDR3 nih. Entah kenapa di CPU Jet kebacanya 4 slot nih, padahal tadi cuma 2 slot ya di mainboardnya. Untuk grafiknya sendiri ini Intel HD Graphic. Untuk prosesor ini ya, kalau untuk Core i5, Core i3 itu biasanya Intel HD Graphic 4000, beda seri. Oke, saya akan coba CPU benchmarknya. Kita lihat nanti skornya berapa. Ya, di sini dapat skor multicore 706 dan single thread-nya itu 356. Standar ya untuk Pentium G ini. Karena hanya dual core. Dan untuk performanya sendiri ini saya rasa kenceng lah, lumayan ya untuk Gen 4 ini. Tidak ada masalah saat buka-buka aplikasi standar kayak Corel, Photoshop, kemudian Microsoft Office seperti itu. Multitasking juga cukup oke dengan prosesor ini ya. Oke, kita lihat
buka Microsoft Word misalnya seperti itu. Kemudian di sini saya buka Adobe Photoshop juga. Ya, masih oke ya. Kemudian di benchmark window kita lihat di sini kan Windows 7 itu ada benchmarknya ya. Window Experience Index ya disebutnya di sini. Oke, sebentar saya fokuskan dulu. Nah, di sini kita lihat untuk prosesornya ini cukup tinggi ya, 7.1 nih. Dari yang terakhir itu 7.9. Ini tidak boyot-boyot amat ya. RAM-nya sendiri 7,6 melebihi prosesornya ya. Di sini kemudian disk transfer rate paling tinggi nih karena pakai SSD yaitu 7.9. Nah, cuma di sini yang paling boyot itu di bagian grafik atau PGA ya. Di sini skornya hanya 5.3 nih. Ya, seperti itu ya. Maklum lah ini PGA-nya masih on board. Jadi kalau pengen lebih kencang ya beli PGA card seperti itu. Baik, selanjutnya kita lihat di CPU temperatur di sini. Nah, ini 33 derajat ya. Sangat low atau sangat dingin ya untuk CPU-nya ini. Dan Pentium G3250 ini 54 watt saja ya untuk daya maksimumnya. Jadi ini cukup irit, cukup hemat daya ya. Tidak boros listrik kayak gitu. Oke, akan saya coba main game ini. Tentunya game-game lawas yang menengah ke ringan itu ya, cukup lancar dimainkan di prosesor Pentium G Haswell ini. Jadi untuk game-game santai itu masih oke ya di sini. Ini dengan resolusi yang paling tinggi ya. Untuk GTA versi pertama nih, GTA Vice City. Mungkin sebagian orang game ini udah bosen ya. Kayak saya itu udah tamat beberapa kali untuk game ini. Tapi masih seru juga ya dimainkan. Misalnya nembakin orang kayak gitu. Ngerusuh, kejar-kejar polisi. Pokoknya masih seru lah game ini ya. Ya, kita lihat di sini performanya tidak ada lag sama sekali ya. Lancar dengan resolusi tinggi. Ya. Si enak lah untuk game-game lawas sekitar tahun 2000 sampai 2012 ya ini. Sikat saja ya untuk gamenya itu karena ukurannya juga nggak terlalu gede jadi nggak makan tempat kayak misalnya game-game sekarang ukurannya itu puluhan giga ya. Downloadnya juga kesel kayak gitu. Untuk game-game lawas itu paling besar cuma 5 gigaan lah, paling besar itu juga ya. Jadi tidak makan harddisk, cocok untuk yang suka yang murah-murah atau budget terbatas. Kalau beli harddisk kan lumayan juga tuh, apalagi yang baru ya. Baik, demikian cara rakit PC 1 jutaan ya. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih telah menonton.